Ya, dan sekarang ada paket terakhir yang harus dikirim. Kerekam nggak nih? Nyala sih lampu, berarti rekam. Ya jadi, duh, gede banget suara anginnya. Kayaknya banyak suara angin. Ya jadi kali ini kita akan membahas tentang apa ya namanya, pola asuh pada anak gitu. Coba aja lah. Nah, ada pun beberapa pola asuh yang umum atau sering digunakan di Indonesia tersendiri khususnya, ialah ada 3 jenis pola asuh. Yang pertama adalah pola asuh otoriter, yang kedua itu demokratis, dan yang ketiga itu pola asuh permisif gitu. Nah, pasti kan ada yang jadi pertanyaan tuh, kita pakai yang paling dasar dulu dah. Apa sih yang dimaksud dengan pola asuh itu? Apa ya? Aduh, lupa. Bentar lah, pikir dulu. Iya, lampu merah. Ya, jadi pola asuh merupakan sebuah cara yang digunakan oleh orang tua untuk berinteraksi dengan anak gitu ya. Bukan hanya berinteraksi, tapi bisa jadi mendidik atau membimbing, terus memperlakukan anak juga, iya termasuk disiplinin juga, terus melindungi atau mengawasi anak selama proses menuju pendewasaan juga bisa tuh. Jadi itu namanya tuh dengan yang disebut dengan pola asuh gitu. Jadi, apakah ada dampak dari 3 pola asuh itu untuk si anak? Ya ada. Contohnya nih, kita bahas dampak pola asuh ya. Yang pertama itu dampak pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini salah satu pola asuh yang bisa dibilang bahaya gitu. Kenapa? Karena ya keinginan orang tua tuh harus dituruti oleh anak gitu. Ya pokoknya anak harus nurut lah sama seluruh keinginan orang tua gitu. Nah, orang tua dengan pola asuh kayak gini tuh biasanya ya seneng memerintah, terus memaksa gitu ya, udah memerintah maksa lagi. Nah, yang terakhir tuh nggak sungkan-sungkan gitu kalau ngasih hukuman tuh ke anak yang nggak nurut tuh gitu ya. Nah, terus jenis komunikasi yang dibangun oleh orang tua pun satu arah gitulah, bukan dua arah. Jadi orang tua ke anak aja gitu, anak tuh nggak bisa komunikasi dengan orang tua gitu ya. Jadi jalur komunikasinya tuh cuman satu arah gitu. Oh ya, jadi kayak orang tua ke anak dah gitu doang, anaknya nggak bisa komunikasi ke orang tua gitu. Nah, ada nggak sih dampak positif dari pola asuh ini tuh? Ada. Jika apa ya, nah, dampak positifnya dulu ya. Nah, kalau orang tua ngarahin anaknya ke hal positif gitu ya, ya positif juga bagi anaknya kan, soalnya anak dipaksa nurut gitu sama instruksi orang tuanya gitu. Itu positifnya ya, karena kan anak dipaksa nurut ke orang tua. Jadi kalau orang tuanya nyuruh ke yang positif, ya positif buat anaknya gitu, soalnya kan anak dipaksa nurut gitu. Dampak negatifnya ada nggak? Ya ada. Aduh, kita belok dulu deh bentar. Iya. Nah, dampak negatif
ya buat anak tuh jadi eh, ngerasa kalau orang tua, jadi anak tuh ngerasa gitu loh kalau orang tua tuh nggak ngerti diri mereka sendiri gitu. Soalnya kan ya di sini orang tua terus-terusan ngarahin anak, ngatur anak gitu. Iya, pelan-pelan dulu. Aman nggak? Iya, aman. Ya gitu, jadi anak tuh merasa orang tuanya tuh nggak ngerti mereka gitu loh. Karena ya anak tuh dipaksa ngikutin kemauan orang tua gitu. Nah, anak ya apabila diperlakukan dengan pola asuh seperti ini cenderung tuh akan senang atau nyaman ketika mereka tuh berada jauh dari orang tuanya gitu. Ya karena mereka bisa melakukan, bukan melakukan sih, bisa bebas melakukan apapun yang mereka inginkan gitu loh. Itu dampak negatifnya ya, karena semakin, ya gitulah pokoknya. Jadi anak tuh kan kalau deket orang tua nggak bebas. Nah pas lagi jauh orang tua ya mereka merasa bebas gitu loh, dampak negatifnya. Nah yang kedua tuh apa sih tadi teh, oh iya, pola asuh demokratis. Nah eh, kalau di buku-buku atau di jurnal sih, pola asuh demokratis tuh pola asuh yang baik ya, karena orang tua tuh bersikap friendly gitu, friendly ya gitulah. Nah terus anak tuh dapat, ya kita ngedropin dulu dah, nanti sambung lagi ya sampai pola asuh demokratis. Dadah. Aduh, iya baru beres ngedropin, kita pulang dah. Berarti yang terakhir. Kayaknya bagus nih di depan. Belok langsung dipotong, belok di mana gitu. Nah, di sini aja nih, pas. Ya di situ aja dah, nanti dipotongnya. Apa ya? Jadi, pola asuh demokratis tuh orang tua tuh lebih mengedepankan kepada kepentingan anak gitu ya. Terus jadi kan apa namanya, orang tua tuh mengedepankan kepentingan anak. Jadi ya orang anak tuh diberi kebebasan gitu untuk melakukan pendapat gitu. Nah nanti tuh kan eh, anak tuh bisa apa ya, ya bisa bebas ngeluarin pendapatnya, keinginannya mau gimana gitu. Nah orang tua bisa ngasih masukan gitu atau ngarahin gitu. Duh ada WA lagi, kita belok dulu dah, takutnya penting mumpung belum jauh. Di sini aja lah, bisa. Siapa lagi ini teh? Iya, sampai mana tadi teh ya? Ya sampai situlah pokoknya. Oh ya, pendekatan orang tua yang demokratis tuh bisa dibilang hangat ya, karena ya orang tua tuh menghukum anak nggak keras-keras banget gitu. Terus dampak dari pola asuh ini tuh eh, ada pada komunikasi gitu yang dibangun oleh orang tua tuh bersifat dua arah gitu, antara orang tua ke anak sama anak ke orang tua. Beda sama yang demokratis, beda sama yang eh, apa sih tadi yang pertama teh, beda sama yang otoriter gitu. Itu yang demokratis. Dampak negatifnya ada nggak? Di sumber yang saya baca mah nggak ada. Lanjut ke pola asuh yang ke berapa ya, 3 berarti. Nah ketiga yaitu pola asuh permisif. Ada apa dengan pola asuh permisif? Jadi pola asuh permisif tuh, aduh di depan susah nih beloknya, bentar lah, kita ambil kiri. Ya aman aman, ya bagus. Jadi pola asuh permisif tuh orang tua tuh cenderung gitu membiarkan anak gitu dan tidak memperhatikan anak, gak merhatiin itu dalam hal disiplinin gitu. Namun orang tua permisif tuh sering memanjakan anak gitu dengan menuruti apa yang anak inginin gitu loh.
gitu sih. Jadi dampak positifnya apa? Kemarin tidak ada, cuma dampak negatifnya tuh anak jadi nggak punya kendali atau aturan hidup gitu ya, karena tidak mengerti mana perilaku atau tindakan yang baik dan buruk gitu. Suaranya kenceng banget ya, kedengeran sampai sini. Ya itu yang pola asuh permisif ya. Jadi ya contohnya nih, nggak mendisiplinkan tuh orang gini deh, orang tua ngerokok, anak juga ngerokok gitu. Nah kan kadang tuh ada anak sama orang tua, khususnya bapak tuh ngerokok bareng gitu. Terus jadi kan si anak tuh ketika di tempat umum tuh jadi bodo amat lah, dah gua aja, jangan gitu lah. Jadi saya aja ngerokok nggak apa-apa tuh sama bapak gitu. Kalau permisif tuh gitu loh. Tapi di Indonesia sendiri tuh gimana ya? Iya, jadi di Indonesia sendiri tuh biasanya dicampur-campur gitu. Pola asuh tuh nggak murni otoriter-otoriter, demokratis-demokratis, atau permisif-permisif gitu. Biasanya ya otoriternya sekian persen, demokratisnya sekian persen, atau permisifnya sekian persen gitu. Ya meskipun nggak menutup kemungkinan ada juga sih yang sampai otoriter 100%, demokrasinya 100%, permisifnya 1000% gitu. Nggak menutup kemungkinan juga, cuman ya kebanyakannya yang saya lihat-lihat tuh di mix gitu, dicampur antara pola asuh yang otoriter, demokratis, dan permisif gitu. Ya apapun pola asuhnya pasti ada dampaknya buat si anak gitu ya. Tapi gimana ya ngomongnya ya, gini aja dah, buat kalian yang sebagai anak, setelah kalian mengetahui gitu ya, oh jadi saya tuh gini karena pola asuh orang tua gini ya, cepet-cepet oh iya nih aku harus ngerubah gitu, harus bisa berdamai gitulah sama diri sendiri tuh ya. Karena ya kalau diterus-terusin nanti nggak akan beres-beres tuh, apa namanya teh, alurnya gitu, muter lagi muter lagi muter lagi. Nah buat yang udah jadi orang tua, oh jadi kalau saya menerapkan pola asuh kayak gini tuh apa ya namanya, bikin anak tuh jadi kayak gini, jadi bisa lebih berhati-hati lagi ketika apa namanya tuh menerapkan pola asuh ke anak tuh gitu. Ya mungkin segitulah. Udah ngeblank lupa lagi tadi baca apa aja ya, nggak connect semua. Ya gitulah intinya. Jadi selamat, kayaknya nggak harus dibolak-balik kayaknya nanti nyimaknya, nggak apa-apa lah. Kalian bisa baca-baca lagi ya, nanti sumbernya dicantumin deh di akhir video ya, leluasa bacanya. Pokoknya yang saya bahas tuh segitu gitu. Kita putar balik dulu. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini, dan dadah.